Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini kami akan membahas satu bab dalam buku statistika multivariat, di mana pada bab 2 terdapat materi teori pendugaan statistik, dan tugas ini diselesaikan untuk memenuhi tugas mata kuliah statistika multivariat. Kami dari kelompok 2 kelas akuntansi C 2019. Kelompok kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama Maharani Sinurat, yang kedua Nadia Lumban Tobing, yang ketiga Anggilia Manurung, dan yang terakhir ada Muhammad Diki Irawan. Dan ini adalah poin-poin yang akan kami jelaskan nantinya. Yang pertama ada pendugaan titik, pendugaan interval, standar error, interval keyakinan rata-rata, interval keyakinan proporsi, dan yang terakhir ada interval keyakinan selisih rata-rata. Pengertian teori pendugaan itu sendiri adalah suatu proses dengan menggunakan statistika sampel untuk menduga parameter populasi. Sedangkan pengujian hipotesis adalah proses untuk memutuskan apakah hasil dugaan tersebut diterima atau ditolak. Submateri yang pertama ada pendugaan titik parameter. Pendugaan titik adalah suatu nilai angka tertentu sebagai estimasi untuk parameter yang tidak diketahui, dan rumusnya bisa kita lihat seperti ini untuk mencari X-bar-nya dan untuk mencari standar deviasinya. Terdapat 3 sifat dari pendugaan titik ini. Yang pertama ada tidak bias, yang kedua efisien, dan yang ketiga ada konsisten. Poin yang kedua ada pendugaan interval. Pendugaan interval menunjukkan pada interval berapa suatu parameter populasi akan berada. Hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa suatu nilai dugaan tidak mungkin dapat dipercaya penuh 100%. Adapun rumus dari pendugaan interval ini bisa kita lihat seperti ini. P lebih besar dari batas bawah dan lebih kecil dari batas atas sama dengan C, di mana P merupakan parameter populasi yang tidak diketahui, S merupakan statistik yang merupakan penduga parameter populasi, SX merupakan standar deviasi, Z nilai yang diambil dari tabel nilai Z, dan C merupakan probabilitas atau tingkat keyakinan yang sudah ditentukan dahulu. Nilai C berkisar antara nilai 0 sampai dengan 1, di mana jika nilai C mendekati 1, maka akan semakin baik interval keyakinannya. Poin yang ketiga ada standar error. Standar error adalah standar deviasi distribusi sampel dari rata-rata hitung sampel yang gunanya untuk menghitung seberapa baik sampel mean menggambarkan population mean. Terdapat 2 rumus standar error ini. Yang pertama, untuk menghitung populasi yang tidak terbatas di mana n per n-nya lebih kecil dari 0,05. Maka rumusnya standar error sama dengan standar deviasi per akar n. Yang kedua, untuk menghitung populasi yang terbatas, maka rumusnya standar error sama dengan standar deviasi per akar n dikali akar n dikurang n per n kurang 1, di mana n kecil merupakan sampel dan n besar adalah populasi. Kita masuk kepada contoh. Standar deviasi laba dari 488 emiten dari Januari sampai September 2013 adalah 1.657 miliar. Lalu apabila diambil sampel 20 perusahaan yang melaporkan kinerja keuangan, berapakah standar errornya? Maka n per n-nya adalah 0,04. Populasinya tidak terbatas, dan rumus yang dipakai adalah rumus yang pertama, standar deviasi per akar n. Maka 1.657 per akar 20. Hasil akhirnya adalah 370,52 miliar. Lalu bagaimana jika sampel yang diambil lebih dari 20? Sebagai contoh 50 sampel yang akan diambil, maka n per n-nya 0,10 dan populasinya adalah terbatas. Rumus yang dipakai adalah rumus yang kedua, bisa dilihat seperti ini.
dan penyelesaiannya 1657 per akar 50 dikali akar 438 per 487. Hasil akhirnya adalah 222,21 miliar. Poin yang keempat adalah menyusun interval keyakinan rata-rata. Rumus interval keyakinan rata-rata ada dua juga. Yang pertama, untuk populasi tidak terbatas. Maka rumusnya bisa kita lihat, X bar kurang lebih Z alpha per 2 dikali standar deviasi per akar N. Yang kedua yaitu jika populasinya terbatas, maka S per akar N-nya akan dikalikan dengan akar N dikurang N per N kurang 1. Seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa N besar merupakan populasi dan N kecil adalah sampel. Ini merupakan keterangan lebih lengkap mengenai rumus di atas. Adapun nilai Z dari beberapa nilai C bisa kita lihat di dalam tabel ini. Seperti contoh, jika tingkat keyakinannya 0,99, maka nilai Z-nya adalah 2,58. Lalu bagaimana jika tingkat keyakinannya 95%, maka nilai Z-nya adalah 1,96. Lalu jika populasinya kurang dari 30, maka digunakanlah tes student untuk mencari nilai C, dan bisa kita lihat di dalam tabel ini. Interval keyakinan rata-rata ada dua jenis. Yang pertama, pendugaan interval untuk distribusi normal dan nilai standar deviasinya diketahui. Contohnya, Departemen Perindustrian dan Perdagangan ingin mengetahui pendapatan rata-rata dari usaha UKM di Jawa Barat tahun 2003. Dari total 660 UKM di bawah bimbingan departemen, diambil 120 UKM yang terdapat di Bogor, Cirebon, Tasikmalaya, dan Cianjur. Rata-rata pendapatan per bulannya ternyata meningkat menjadi 2,1 juta dengan standar deviasi populasinya 0,8 juta. Dengan tingkat keyakinan 95%, buatlah interval rata-rata kenaikan pendapatan UKM di Jawa Barat. Nah, penyelesaiannya populasinya sebanyak 660, sampelnya 120, X-barnya 2,1, standar deviasinya 0,8, rasio N per N-nya adalah 0,18, di mana lebih besar dari 0,05, sehingga termasuk populasi yang terbatas. Langkah yang pertama menentukan standar error-nya, dan rumus yang dipakai adalah rumus yang kedua, di mana standar error sama dengan standar deviasi per akar N dikali akar N dikurang N per N kurang 1, dan hasil akhirnya adalah 0,07. Untuk mencari nilai Z bisa dilihat pada tabel sebelumnya. Jika tingkat kepercayaannya adalah 95%, maka nilai Z-nya adalah 1,96. Dan menyusun interval keyakinannya bisa dilihat seperti ini, di mana hasil akhirnya sekaligus kesimpulannya adalah rata-rata kenaikan pendapatan UKM di Jawa Barat berkisar antara 1,96 juta sampai 2,24 juta. Jenis yang kedua yaitu pendugaan interval untuk distribusi normal dan nilai standar deviasi tidak diketahui. Contohnya, industri reksadana semakin berkembang di Indonesia karena mampu memberikan hasil yang lebih tinggi dibandingkan suku bunga bank. Survei yang dilakukan terhadap 9 perusahaan dari 59 perusahaan reksadana ternyata mampu memberikan hasil investasi rata-rata 13,17% dengan standar deviasi 1,83%. Dengan tingkat 95%, buatlah interval keyakinan untuk rata-rata hasil investasi reksadana tersebut.
Maka penyelesaiannya populasi sebesar 59, sampelnya 9, standar deviasinya 18,3%, X-barnya 13,17%, rasio N per N-nya adalah 0,15, di mana lebih besar dari 0,05, maka populasinya adalah terbatas. Sehingga standar error yang digunakan adalah rumus yang kedua, sama dengan 1,83 per akar 9 dikali akar 59 kurang 9 per 59 dikurang 1, dan hasil akhirnya adalah 0,5083. Langkah selanjutnya menentukan derajat bebas, di mana derajat bebasnya adalah 8 dengan alfanya 0,95 sama dengan 0,05, sehingga alfa per 2-nya adalah 0,025. Perpotongan antara DF antara alfa per 2 pada tabel tes student yang telah saya jelaskan di awal adalah 2,3060. Interval keyakinannya bisa disusun seperti rumus ini dan tinggal memasukkan angka yang telah kita cari sebelumnya. Maka mu lebih besar dari 13,17 dikurang 1,172 dan lebih kecil dari 13,17 plus 1,172 menghasilkan nilai mu lebih besar dari 11,98 dan lebih kecil dari 14,342. Kesimpulan yang dapat diambil adalah rata-rata hasil investasi di perusahaan reksadana 95% akan berada pada interval 11,98% sampai dengan 14,342%. Poin yang kelima adalah interval keyakinan proporsi. Rumus standar error untuk interval keyakinan proporsi ada dua juga. Yang pertama, untuk N per N-nya lebih besar dari 0,05, maka rumusnya sama dengan akar P dikali 1 kurang P per N dikurang 1. Yang kedua, untuk rasio N per N-nya lebih kecil dari 0,05, maka rumusnya akar P dikali 1 kurang P per N kurang 1 dikali akar N dikurang N per N kurang 1. Dan untuk menyusun interval keyakinannya bisa kita lihat seperti rumus ini. Interval keyakinan proporsi ada dua jenis juga. Yang pertama yaitu pendugaan interval untuk proporsi dengan populasi terbatas. Contohnya, bagi pemerintah daerah Kepulauan Riau sangatlah sulit untuk mendapatkan data dari seluruh penduduk yang sangat tersebar dari sekitar Riau sampai Kalimantan Barat. Pemerintah ingin mengetahui berapa interval penduduk yang tidak tamat wajib belajar. Dari survei di beberapa tempat, terdapat 500 orang, ternyata 130 orang tidak tamat wajib belajar. Dengan tingkat kepercayaan 99%, buatlah interval proporsi penduduk yang tidak tamat SMU tersebut. Nah, penyelesaiannya sampelnya 130, populasi 500, sehingga proporsinya 0,26 di mana lebih besar dari 0,05. Dan standar error yang dipakai yaitu akar P dikali 1 kurang P per N kurang 1 sama dengan akar 0,26 dikali 1 kurang 0,26 per 500 kurang 1 sama dengan 0,02. Nilai Z untuk probabilitas 99% di tabel tadi kita bisa lihat yaitu 2,58. Dan untuk menyusun interval keyakinannya bisa kita lihat seperti di bawah ini. Lalu, kesimpulan yang bisa diambil, proporsi jumlah penduduk yang tidak tamat belajar adalah antara 21% sampai 31% dari jumlah penduduk. Yang kedua yaitu interval keyakinan proporsi dengan populasi tidak terbatas. Rumusnya seperti ini dan penyelesaiannya sama seperti sebelumnya. Poin yang keenam adalah interval keyakinan untuk selisih rata-rata dan populasi. Yang pertama ada interval keyakinan untuk selisih rata-rata.
untuk menyusun interval keyakinannya, bisa kita gunakan rumus ini. Dan rumusnya cukup rumit karena X bar-nya ada 2 dan harus dikurangkan terlebih dahulu. Dan rumus standar error yang digunakan adalah seperti ini. Nah, kita masuk ke soal. X1-nya 13,17, X2-nya 7,71, standar error satunya 1,83, XX2-nya 0,73, N1-nya 11, dan N2 18. Dengan menggunakan tingkat kepercayaan 95%, buatlah interval keyakinan dari selisih rata-rata tersebut. Yang pertama dicari terlebih dahulu standar error yang setelah dikurangkan, yaitu 0,584. Dan nilai X1 min X2 nya yaitu 5,46. Nilai Z pada probabilitas 95% yaitu 1,96. Lalu untuk menyusun interval keyakinannya bisa kita lihat seperti ini. Dan kesimpulan yang dapat diambil adalah selisih antara mu1 dan mu2 lebih besar dari 4,32% dan lebih kecil dari 6,61%. Yang kedua yaitu interval keyakinan untuk selisih proporsi. Nah, rumus interval keyakinannya bisa kita lihat seperti ini. Sama seperti sebelumnya, data yang kedua dengan data pertama dikurangkan. Lalu rumus standar errornya bisa kita lihat seperti ini, sama seperti sebelumnya juga. Masuk pada contoh soal. Kontroversi tentang artis Inul Daratista mendorong sebuah tabloid membuat jejak pendapat. Dari 700 orang yang terdiri dari 400 pria dan 300 wanita, ternyata 180 pria dan 250 wanita menyukai penampilan Inul. Berapa beda proporsi antara pria dan wanita yang menyukai Inul dengan menggunakan tingkat kepercayaan 95%? Nah, penyelesaiannya P1 atau wanita sama dengan 250 per 300 sama dengan 0,83. P2-nya 180 per 400 sama dengan 0,45. Nilai selisih proporsinya yaitu 0,83 dikurang 0,45 sama dengan 0,38. Dan nilai Z dengan probabilitas 95% sama dengan sebelumnya yaitu 1,96 juga. Dan untuk mencari nilai standar error populasinya sama dengan akar 0,83 dikali 1 kurang 0,83 per 300 kurang 1 ditambah 0,45 kali 1 kurang 0,45 per 400 dikurang 1. Nilai standar errornya adalah 0,033. Nah, untuk menyusun interval beda proporsinya bisa kita lihat seperti rumus ini, di mana interval beda proporsinya lebih kecil dari 0,38 min 1,96 dikali 0,033 dan lebih besar dari 0,38 plus 1,96 dikali 0,033. Jadi perbedaan proporsi antara pria dan wanita yang menyukai Inul berkisar antara 32% sampai dengan 44%. Teman-teman, sekianlah pembahasan dari kelompok kami mengenai materi ini. Mudah-mudahan melalui video ini teman-teman sekalian dan kelompok kami juga bisa lebih mengerti mengenai teori pendugaan statistik. Terima kasih.